بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama membacakan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-72, di mana Surah Al-Anfal ini terdiri dari 75 ayat dan diturunkan di kota Madinah, dan oleh karena itu disebut sebagai Surah Madaniyah. Adapun kandungan dari Surah Al-Anfal ayat 72 ini adalah membicarakan tentang 3 golongan kaum muslimin dalam melakukan hijrahnya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang ikut berhijrah ke kota Madinah, yang kita kenal dengan sebutan kaum muhajirin, di mana mereka ini kaum muhajirin rela berkorban harta, jiwa dan raganya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menegakkan syariat Islam. Yang kedua adalah golongan orang-orang asli Madinah atau dikenal dengan kaum Ansor, di mana kaum Ansor ini rela membantu dan juga melindungi Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana kaum Ansor ini memberikan bantuan, memberikan tempat tinggal untuk para sahabat-sahabat yang ikut hijrah ketika itu. Golongan yang ketiga adalah golongan kaum muslimin yang belum berhijrah dan kaum muslimin yang masuk Islam atau hijrah setelah perjanjian Hudaybiyah. Bagi golongan yang ketiga ini, mereka sama sekali tidak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin yang berada di kota Madinah sampai mereka berhijrah. Akan tetapi apabila mereka meminta pertolongan kepada kaum muslimin di Madinah dalam urusan agama, maka kaum muslimin yang ada di Madinah wajib menolong mereka, kecuali mereka orang-orang yang telah terlibat perjanjian dengan orang-orang atau kaum kafir ketika itu. Dari Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dijelaskan tentang contoh-contoh berjihad membela syariat Islam dan membela agamanya Allah. Yang pertama adalah rela berkorban harta, jiwa dan raganya untuk kepentingan agama. Yang kedua adalah mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah saling tolong-menolong dan saling memberi bantuan, seperti misal memberi tempat tinggal kepada korban bencana alam yang sedang kesusahan, bersedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah membina ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antar sesama muslim. Yang berikutnya adalah tentang pembahasan surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12, di mana di surah Al-Hujurat ayat 10 ini berbicara tentang persatuan ataupun persaudaraan sesama muslim, dan Al-Hujurat ayat 12 ini tentang larangan untuk berprasangka buruk dan larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 membicarakan tentang persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah, tentang persatuan sesama umat muslim atau sesama mukmin, di mana diperintahkan oleh Allah apabila ada yang berselisih di antara kalian, hendaklah dicarikan sisi perdamaian ataupun dicarikan solusi untuk perbaikannya. Ayat ini menghendaki agar sekiranya sesama umat Islam haruslah bersatu dan harus betul-betul kuat, bahkan lebih kuat dari persaudaraan nasab ataupun dari keturunan. Karena di ayat ini menggunakan kata ikhwah, di mana kata ikhwah ini berarti persaudaraan yang lebih kuat dari persaudaraan nasab ataupun keturunan. Kenapa demikian? Karena apabila persaudaraan nasab itu akan putus apabila terjadinya perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Sebaliknya, ikhwah, persaudaraan dalam Islam tidak akan putus dikarenakan perbedaan nasab. Bahkan persaudaraan nasab dianggap kosong atau bahkan putus apabila tidak ada persaudaraan dalam akidah Islam. Sebagai contoh, tidak ada hak waris antara mukmin dan kafir ataupun non-muslim. Jadi apabila ada seorang muslim yang meninggal dan dia memiliki hak waris atau memiliki harta waris dan dia memiliki saudara yang masih di luar Islam, maka saudaranya tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisannya. Lalu harta warisannya itu kemudian diberikan kepada kaum muslimin. Pun sebaliknya, apabila ada seseorang yang meninggal dalam keadaan non-muslim atau di luar beragama Islam, memiliki saudara yang Islam atau yang Muslim, saudara yang Muslim tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari harta si non-Muslim yang sudah meninggal tersebut, sekalipun dia adalah bapak atau bahkan saudara mereka. Lalu dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini memberikan pesan kepada kita semua bahwasanya yang pertama adalah persaudaraan sesama muslim yang diikat dengan tali akidah itu lebih kuat dari persaudaraan nasab. Oleh karena itu dimanapun seorang muslim itu berada, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, selama dia beragama Islam, berakidah Islam, maka sesungguhnya sesama muslim saling bersaudara dan wajib saling tolong menolong dan saling membantu di antara. Kemudian dari surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengajarkan kepada kita semua agar menjauhi beberapa sifat yang buruk. Di antaranya adalah menjauhi prasangka-prasangka buruk, menghindari prasangka-prasangka buruk di antara sesama. Yang kedua adalah dilarang kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam untuk mencari-cari kesalahan ataupun aib orang lain. Dan yang ketiga, larangan untuk membicarakan keburukan atau hal-hal yang orang lain tidak sukai tentang dirinya tanpa sepengetahuan mereka. Dalam hal ini adalah ghibah atau menggosip atau membicarakan hal-hal keburukan orang lain. Menurut ayat ini bahwa digambarkan orang yang suka menggibah, yang suka menggosip atau menggunjing digambarkan dalam ayat ini Al-Hujurat ayat 12 diistilahkan atau disamakan seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah. Ketiga ayat yang tadi kita bacakan bersama-sama hendaklah patut menjadi renungan kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mendidik kita semua untuk mampu mengendalikan diri kita atau mampu mengontrol diri kita. Dalam istilah Islam dikenal dengan istilah mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs ini adalah seseorang yang dimana dia mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya kepada kebaikan-kebaikan sehingga membawa dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait mujahadah an-nafs, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Dalam hadisnya beliau menyatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa taba'an lima jin, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Dalam hadis ini menerangkan salah satu tuntutan iman, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengikuti hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dalam agama Islam dan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka apabila ada seseorang yang lebih mengutamakan nafsunya dibandingkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, atau seseorang yang lebih mencintai maksiat daripada mengerjakan amal kebajikan, pertanda iman seseorang tersebut belumlah sempurna. Dan sesungguhnya mujahadah nafs ataupun mengontrol diri adalah satu perbuatan yang sangat berat yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas dan yang memiliki keimanan yang kuat dan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita diharapkan mampu membiasakan diri untuk memiliki prasangka baik atau berhusnuzon baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama. Sebagaimana dijelaskan di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka buruk, sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk adalah satu dosa yang besar. Lawan dari prasangka baik adalah prasangka buruk atau suudzon. Dalam hal ini bersuudzon kepada siapapun sangat dilarang oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu membiasakan diri untuk berprasangka baik adalah hal yang sangat terpuji dan insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Yang ketiga adalah mampu menjaga ukhuwah Islamiyah, di mana kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa menjalin persahabatan, menjalin persatuan antar sesama muslim. Terkait menjaga persaudaraan, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjalin persatuan dan ukhuwah di antara sesama muslim. Menjalin ukhuwah adalah salah satu tuntutan iman, di mana apabila ada seseorang yang menanam kebencian kepada saudaranya sendiri, menandakan bahwa iman seseorang tersebut belumlah sempurna. Kemudian bahwa semua orang selama dia berakidah Islam, beragama Islam, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, rasnya, dimanapun dia tinggal, dan dia adalah tetap saling bersaudara di antara sesama muslim yang lain. Kemudian saling menebarkan kasih sayang di antara sesama muslim, di mana itu semua akan mengakibatkan terjadinya kekuatan yang luar biasa di antara umat Islam. Kemudian saling berkasih sayang, di mana kasih sayang dalam hal ini sangatlah penting kedudukannya dalam Islam. Karena ukhuwah ataupun persaudaraan haruslah disertai dengan rasa kasih sayang, saling membantu. Kasih sayang merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam atau sesama muslim. Lalu perilaku apa saja yang mampu mencerminkan dari kontrol diri atau mujahadah nafs, kemudian berprasangka baik, kemudian mampu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita semua untuk mampu membiasakan hidup berhusnuzon atau berprasangka baik, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan juga kepada sesama. Biasakan hidup berprasangka baik. Jangan membiasakan diri kita terpengaruh oleh hal-hal yang belum kita pahami betul sehingga membawa kita kepada suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita senantiasa untuk menjalin persaudaraan dan kasih sayang di antar sesama muslim dan tentunya mengendalikan diri. Adapun yang pertama adalah mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha sekeras mungkin untuk menjauhkan apa-apa yang Allah dan Rasul. Yang kedua adalah meningkatkan ilmu dan amal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu dan amal amatlah penting bagi kehidupan ini. Rasulullah telah mengabarkan bahwa apabila ingin meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat, hendaklah meraihnya dengan ilmu. Dan ilmu harus diamalkan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat. Dan cara mengamalkan ilmu bisa dimulai dengan diri sendiri, lalu kemudian dengan orang-orang di sekitar kita.
Yang berikutnya adalah memperbanyak silaturahmi, di mana silaturahmi ini amatlah penting kedudukannya dan sangat mulia dalam agama kita. Dan sangat banyak manfaat seseorang yang mampu atau menyukai silaturahmi. Di antaranya adalah mendatangkan rezeki, menambah teman ataupun kenalan. Karena dengan bersilaturahmi, seseorang saling berkomunikasi dan akan terhindar otomatis dirinya dari prasangka buruk kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mampu memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya menjalin ukhuwah ataupun persaudaraan di antara sesama muslim. Dimanapun dia, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, apapun bahasanya, kita adalah bersaudara dan memiliki kewajiban saling tolong-menolong di antara lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa menjalin persaudaraan antar sesama dan membiasakan diri untuk berhusnuzon, juga mampu mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, lalu menjalin ukhuwah antar sesama. Nah, demikianlah materi singkat kali ini. Tentu masih sangat banyak hal-hal yang harus kita dalami. Untuk itu menjadi motivasi bagi kita bahwa betapa pentingnya ilmu dan pembelajaran agar membawa kita semua mampu menjadi orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.